Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Gilang Ramadan dengan NPM saya 21170510102. Saya dari kelas D. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara kerja keyboard. Bagaimana cara komputer mengolah data dari keyboard menjadi output di monitor? Langsung saja ke pembahasannya, yaitu cara kerja keyboard. Misalnya kita akan mengetik huruf Y pada keyboard. Perintah akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Selanjutnya, keyboard prosesor akan mengirimkan sinyal kepada RAM melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Sementara itu, keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller. Keyboard controller digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya yaitu untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, akan masuk kepada interrupt controller. Interrupt controller digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, sinyal akan masuk kepada CPU atau prosesor. Di dalam CPU ini terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Pertama-tama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia akan dibawa ke ALU untuk diproses. Dan control unit akan mengembalikan keluar menuju cache. Setelah dari cache, perintah akan dikirim menuju chip ROM BIOS. Chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian ini, bahasa biner inputan telah berubah menjadi huruf Y atau sesuai input yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan, lalu kembali ke chip ROM BIOS, kemudian masuk ke RAM. RAM adalah tempat penyimpanan. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama ke monitor untuk menampilkan hasil atau output dari inputan yang sudah dimasukkan. Dan akhirnya, inputan dapat ditampilkan pada monitor sesuai dengan perintah. Jadi, itulah cara kerja keyboard yang selama ini kita gunakan, tetapi mungkin kita masih belum paham bagaimana cara kerja keyboard itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi utama kita, yaitu perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer. Arsitektur komputer terkait erat dengan seseorang operator atau programmer yang berhubungan dengan atribut-atribut yang digunakan dalam sebuah sistem komputer. Contoh dari arsitektur komputer ini yaitu teknik pengalamatan, set instruksi, aritmatika yang digunakan, dan mekanisme input-output. Kemudian organisasi komputer. Organisasi komputer terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sebuah sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh dari organisasi komputer adalah teknologi hardware, teknologi memori, perangkat antarmuka, sistem memori, dan sinyal kontrol. Perbedaan arsitektur dan organisasi. Pada arsitektur komputer, yaitu atribut yang berhubungan dengan programmer, kumpulan bit, jumlah bit yang digunakan untuk representasi data, arsitektur dapat bertahan lama, dan semua arsitektur bersifat sama. Sedangkan pada organisasi komputer, yaitu bagaimana suatu perangkat dapat diimplementasikan, sinyal kontrol, interface dan memori,
menyesuaikan perkembangan teknologi yang ada, dan pada organisasi dapat berbeda jika versi yang digunakan juga berbeda. Sehingga dapat diketahui bahwa arsitektur komputer dan organisasi komputer mempunyai keterikatan, yaitu sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, ini merupakan foto dari John von Neumann, yang merupakan penemu arsitektur von Neumann yang digunakan oleh sebagian besar komputer pada saat ini. Arsitektur von Neumann ini terdiri dari input, memori, dan output. Pertama-tama kita akan membahas tentang input, yaitu akan memasukkan data ke CPU untuk diolah menjadi informasi. Yang kedua adalah CPU. Data yang masuk ke dalam CPU akan diproses di dalam prosesor, dan data yang masuk dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Pada CPU terdapat dua bagian, yaitu control unit yang digunakan untuk mengatur semua peralatan pada sistem komputer, dan juga arithmetical logical unit atau ALU yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika menggunakan kode biner. Yang selanjutnya pembahasan tentang memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada komputer seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut Random Access Memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika dialiri arus listrik. Dan yang terakhir yaitu output, yang digunakan untuk menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna melalui monitor. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.